Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Haji Ramayuli, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ramayuli SEMM beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dari majlis ini kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, senantiasa dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menopang daripada siar daripada majlis taklim yang beliau bina dan beliau bimbing. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bermajlis dalam majelis ilmu, majelis Quran. Mudah-mudahan tiadalah keluarnya kita dari tempat ini Allah ampunkan daripada dosa-dosa kita, senantiasa Allah selesaikan segala urusan kita, dan senantiasa Allah berikan lindungan kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya. Kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita catat, kita adalah sebagai Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah takdirkan kita bisa hidup di alam dunia, yang sebelumnya kita hidup di alam rahim orang tua kita, ya. Kemudian kita terlahir di alam dunia menjadi khalifatullah fil ardi, ya, untuk mengelola, menjalani kehidupan di alam dunia dengan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita pada akhirnya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, ke alam kubur, ke alam barzakh. Senantiasa di alam barzakh itu nanti kita lama di situ sambil menunggu yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah tiba, kemudian kita yaumul ba'ats, yaum di mana kita dibangkitkan. Begitu bahasanya, Bu. Ya, jadi kehidupan dunia ini sementara aja. Ya, 60 sampai 70 tahun udah meninggal. Ya, kayak orang tua saya, ibu 60, bapak saya 78, bonus. Ya, udah gitu aja kehidupan manusia. Nah, ini tadi tetangga saya juga manggil saya untuk mengadakan tausiah. Ya, 3 hari meninggalnya almarhum si Fulan dekat tangga itu. Oke, ini nanti saya izin, nanti kita selesaikan habis isya, selesai. Nanti saya melanjutkan kembali. Maksud saya, kalau tidak ada uzur yang betul-betul mengakibatkan saya nggak datang, saya berupaya untuk datang. Gitu, apapun bentuknya, supaya kita istiqomah gitu. Masa gurunya ngajarin istiqomah, muridnya gimana nanti? Gitu. Jadi saya berusaha untuk istiqomah setiap minggu malam Senin. Kalau nggak ada halangan, saya berusaha untuk datang. Walaupun ada tausiah setelah isya, saya usahakan datang. Ya, paling ini kita bermajlis, kita ngambil barokah daripada majlis yang kita jalani pada kali ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab, dihitung. Habis yaumul hisab, yaumul mizan.
habis yaumul mizan baru kita kepada surga maupun neraka. Dan tetapi ketika seorang mukmin memiliki nilai keimanan, ya pernah ya mengimani Allah Subhanahu wa taala walaupun sebisi zarah pun, maka dia tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nilai iman di dalam hatinya. Begitu perjalanan manusia, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih pada fase waktu ini kita bisa bermajlis, ya, masih bisa bersenda gurau, bertatap muka, ada yang rebus pisang tadi ya kayaknya. Ya baik, rebus pisang. Masih bisa begitu gitu loh. Masih bisa berbagi, masih bisa ini buat sedekah saya, ini buat ini dan sebagainya. Macam-macam. Masih begitu, ya. Maka mudah-mudahan kita syukuri atas nikmat umur yang ada ini. Ya, banyak nikmat umur yang tidak digunakan dalam kebaikan. Tapi kita berusaha untuk menjalani sisa umur ini dalam kebaikan fi ta'atillah. Dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa semua? Ayat. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hafal semua? Jadi sembahlah Tuhanmu. Ya. 99. Al-Hijr ayat 99. Kita diingatkan oleh ayat tersebut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Ya. Sesuatu yang diyakini adalah ajal. Dan tugas kita memang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja ibadah nggak Pak Ustadz? Ya, bekerja ibadah. Kita menunaikan hak dan kewajiban seorang istri ya dalam keluarga, ibadah. Ya, kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah. Melaksanakan ketaatan, ibadah. Melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, ibadah. Semuanya ibadah. Maka berusaha untuk dimanapun kita dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sisa umur, lakukan untuk ibadah. Dikasih rezeki, lakukan untuk ibadah. Diberikan lisan, mulut, gunakan untuk ibadah. Ya kan? Ada tangan, gunakan untuk ibadah. Apapun semuanya. Zahiran au batinan, secara zahir maupun batin. Ya toh? Apalagi semuanya di ibadah, karena spirit agama kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. An-Nisa ayat 48 kalau nggak salah. Ya. Itu fastabiqul khairat. Nggak ada spirit agama yang berhancur-hancuralah di antara kalian, nggak ada. Yang ada apa? Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Oh, ibu-ibu sono Pak Ustadz ngadain pengajian, ya nggak apa-apa, bagus. Yang penting semuanya dalam kebaikan dalam rangka ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu kita ini ya barang 1 jam 2 jam bermajlis di majlis taklim al-dzakir. Ya kan, duduk bersama, udah pada bersih semua, udah pada wudhu semua, duduk bertegur sapa dan sebagainya. Ya, nggak lama. Ya. Tapi kita gunakan niatnya adalah untuk talabil ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu karena Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ngerem Bu dengan majlis taklim ini. Ya, kita aturan pengen berbuat buruk, kita ngerem, oh iya ingat, ya kan? Secara tidak langsung kita ngerem.
Manusia itu memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, punya dua potensi baik dan buruk. Kadangkala yang namanya manusia berbuat keburukan, kadangkala berbuat kebajikan. Tetapi Allah suka orang yang istiqomah dalam kebaikan itu. Ya, maka dari majlis ilmu inilah kita bisa ya mendapatkan kebaikan. Ya, mudah-mudahan dengan tausiahnya, dengan baca Qur'annya ya dan sebagainya. Baik, salawat dan iring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah dalam mengikuti sunnah dan juga kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dan manhajnya, dan berbanyak bacaan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, silakan di mana aja. Ya, mau berangkat kerja, mau berangkat apa, sholawat aja. Apa-apa. Jadi sholat duha 4 rakaat, setelah itu ditutup dengan banyak sholawat. Silakan. Mau mulai pekerjaan baca sholawat. Ya, yang penting kalimatut thayyibah. Mau sholawat silakan, mau apalagi zikir juga monggo, ya toh. Semuanya yang penting kita membasahi lisan kita dalam kebaikan. Ya. Kul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diem. Itu perintah agamanya begitu. Jadi spiritnya adalah kebaikan. Kul khairan aw liyasmut. Bisa ngucapinnya? Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul khairan aw liyasmut. Ya. Ya. Kul khairan, katakanlah kebaikan, atau sebaliknya diam. Kalau kagak, ya udah. Artinya diam aja Pak Ustaz. Ya bukan begitu maksudnya. Ya tetap ya kita bicara, kita ngobrol, tetapi kita diarahkan untuk senantiasa dalam kebaikan. Yang keluar dari lisan kita adalah penuh dengan kebaikan. Ya, itulah keistimewanya ajaran Islam. Gak ada tuh ajaran Islam yang nyuruh kepada keburukan, gak ada. Yang ada adalah kebaikan. Ya, oleh karena itu sebagai mukadimah ini mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya dalam kebaikan. Ada lagi satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi. Siapa orang yang nunjukin kebaikan, ya misalnya ibu ada tetangga nggak pernah ngaji yang kita tahu, terus kita bercandain, buat bu kosong nggak kalau malam minggu malam Senin, ya kita mah kosong terus, mau nggak ikut kita ngaji? Emang ngaji gimana sih? Ya udah. Karena tahunya ibu itu tertarik untuk ikut pengajian, ya silakan saja. Maka ibu mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan dalam kebaikan itu. Ya, dia menghadiri majelis taklim ini karena informasi dari ibu. Maka pahalanya ngalir ke ibu yang telah menunjukkan ibu tersebut untuk bisa ngikut pengajian. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan, dalla itu kan menunjukkan. Ya. Siapa orang mendalla ala khairin falahu, maka baginya ajrun, pahala, imbalan, karunia, anugerah, pahala dan sebagainya. Ya, ajrun mithlu fa'ilhi, seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, mudah-mudahan dari untayan inilah kita nambah semangat untuk mengaji, hadir majelis ilmu, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dari kesolehan itulah yang menghantarkan kita untuk senantiasa
kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan dikumpulkan kepada siapa yang di mana kita bermajlis, di mana kita kumpul dengan orang-orang yang dalam kebaikan. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngaji bersama saja untuk malam hari ini karena memang saya ada uzur, habis isya langsung menuju ke tempat tausiah. Ya.